Hello Enjoiner, bertemu lagi bersama saya di channel Sobat Senja. Kali ini Sobat Senja akan melanjutkan sebuah film Squid Game episode 3 dan 4. Dan yang belum menonton episode 1 dan 2, linknya ada di deskripsi. Dan kita langsung saja ke ceritanya. Akhirnya, para pemain dibawa ke pelabuhan Mogin. Detektif Junho masih mengikuti dari belakang. Detektif Junho, ia berhenti. Ia melihat banyak sekali mobil yang masuk ke kapal. Junho menghubungi kepolisian bahwa ia tidak akan masuk kerja. Junho pun ia membawa senjata dan mulai menyelinap masuk ke dalam kapal. Sesudah di dalam kapal, diadakan pemeriksaan pemain. Junho pun masuk ke dalam mobil. Junho pun diperiksa. Ia bangun dan ia langsung saja menghajar pria bertopeng dan langsung membunuhnya. Junho ia menyamar sebagai pria bertopeng. Junho memasukkan identitas dirinya ke dalam mayat, lalu membuangnya ke laut. Tak lama kemudian, datanglah panitia lainnya. Junho berbicara bahwa ia sedang mabuk laut. Akan tetapi, Junho malah dimarahi karena ia bicara sebelum atasan mengizinkan dan menyuruh Junho untuk bersiap-siap. Para pemain pun lalu dibawa satu persatu dan diganti pakaiannya dengan yang mereka siapkan. Akhirnya semua pemain sudah sadar. Song Gi-hun melihat pemain yang kembali sebanyak 187 pemain. Song Gi-hun melihat Sang-woo. Ali pun kembali lagi ke permainan. Song Gi-hun menyuruh Sang-woo untuk membuat sebuah tim. Karena lebih baik membuat sebuah tim untuk berjaga-jaga. Song Gi-hun ia mengajak Sang-woo dan Ali beserta si kakek untuk bergabung. Sedangkan Deok-soo ia merekrut para pemain yang kuat. Sae-byok ingin bergabung dengan Deok-soo, tetapi Deok-soo malah mengabaikannya. Tak lama kemudian, datanglah seorang perempuan bernama Bu Hanmi bahwa ia akan bergabung dengan Deok-soo dan ia siap melakukan apapun demi Deok-soo. Tak lama kemudian, para pemain dipanggil untuk makan. Lalu si panitia melapor kepada frontman bahwa hanya 93% orang yang kembali. Frontman menyuruh si panitia untuk mengawasi orang-orang yang tidak kembali. Para pemain mengambil makanannya. Sang-woo berbicara apa permainan selanjutnya. Namun mereka semua tidak ada yang tahu. Lalu si kakek Oh Il-nam memberitahu bahwa ia yakin akan memainkan salah satu permainan anak-anak di masa lalu. Semua berpikir sama, namun Ali tidak mengetahui semua permainan Korea. Namun Ali tidak perlu khawatir, sesama tim mereka akan memberitahunya. Sedangkan para staf mereka bersiap-siap untuk beristirahat karena kerja hari ini telah usai. Mereka semua masuk, begitu juga dengan Junho. Ia dicurigai oleh salah satu staf, dan Junho memasuki kamar 29. Shin pun berpindah kepada para pemain, di mana si Bu Hanmi ingin pergi ke kamar mandi, dan staf yang berlogo kotak adalah petinggi. Dan ia tidak mengizinkan Bu Hanmi untuk ke toilet sebelum waktunya. Bu Hanmi berteriak bahwa ia akan pipis di kasur, sehingga para staf pun mengizinkannya. Begitu juga dengan Sae-byok, ia ingin izin ke toilet. Sedangkan Junho, ia diberi makanan dan ia juga melihat CCTV di kamarnya. Junho sangat berhati-hati agar wajahnya tidak terlihat oleh CCTV. Ternyata Bu Hanmi menyembunyikan sebuah rokok di dalam vaginanya dengan memasukkannya ke dalam kondom. Ia langsung saja sebat. Tak lama kemudian datanglah Sae-byok. Ia akan masuk ke dalam ventilasi.
Bu Hanmi membantunya. Dengan kekorondangan, Saebyok menyusuri ventilasi dan melihat para panitia sedang mengaduk gula. Sedangkan Bu Hanmi, ia disuruh untuk segera keluar dari kamar mandi. Akan tetapi, Bu Hanmi menunggu Saebyok turun. Bu Hanmi menyuruh staf untuk tidak masuk karena terlalu lama sehingga staf pun masuk ke dalam. Dan ia melihat Saebyok dan Bu Hanmi sedang di toilet. Bu Hanmi pun memarahi staf. Sedangkan Junho, ia waktunya tidur. Dan Junho, ia mencatat semua yang ia lihat. Keesokan harinya, semua staf akan dikumpulkan dan dihitung. Waktunya hanya 10 menit saja. Sedangkan para pemain bersiap-siap untuk sarapan. Bu Hanmi, ia menanyakan kepada Saebyok apa yang ia lihat semalam. Saebyok menjawab bahwa ia hanya melihat para staf sedang melelehkan sesuatu seperti gula. Junho pun sudah siap. Semua staf keluar dari kamar. Staf lain masih mencurigai Junho. Dan para staf disuruh untuk menuju posisinya masing-masing. Para pemain mengambil makanannya. Mereka semua hanya diberi susu dan roti. Akan tetapi, Sangwo tidak memakannya dan diberikan kepada Ali. Tak lama kemudian, para pemain mendengar bahwa permainan kedua akan segera dimulai, dan semua pemain diharap mengikuti instruksi dari staf. Sedangkan salah satu pemain telah mengetahui permainan selanjutnya. Sangwo ia menanyai Saebyok apa yang dilakukannya semalam. Sangwo memberitahunya bahwa permainan kedua ini adalah permainan masa kecilnya. Para pemain keluar di sebuah ruangan seperti taman anak-anak. Lalu staf menyuruh mereka untuk memilih salah satu simbol dan berdiri di depannya. Mereka melihat lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Sangwo pun ingat bahwa permainan kedua adalah gulali. Para pemain sudah memilih masing-masing simbolnya. Sangwo menyuruh timnya untuk memilih simbol yang berbeda. Sangwo memilih simbol segitiga, Ali memilih lingkaran, dan yang tersisa hanya payung dan bintang. Song Gi-hun memilih payung, dan si kakek memilih bintang. Dan mereka pun berdiri di depan simbolnya masing-masing. Waktu pemilihan sudah selesai. Para pemain mengambil satu benda yang dibagikan oleh staf. Semua pemain mengambil bendanya masing-masing. Ternyata di dalamnya terdapat gulali. Para pemain harus bisa memotong tanpa patah sedikit pun. Mereka diberi waktu 10 menit. Permainan pun dimulai. Para pemain mulai mengorek-ngorek gulalinya dengan sangat berhati-hati. Karena jika sedikit kesalahan maka akan fatal. Sedangkan Song Gi-hun ia memilih gulali payung. Gulali payung adalah simbol yang paling susah. Salah satu pemain memotongkan gulalinya, sehingga ia pun ditembak, yang membuat pemain lain panik. Beberapa pemain sudah tereliminasi. Bu Hanmi berbuat curang, ia menggunakan api untuk melelehkan gulalinya. Suasana semakin suram dan mencekam. Lalu si dokter telah menyelesaikan permainannya. Begitu juga dengan Ali. Sedangkan Junho, ia salah posisi, sehingga ia semakin dicurigai karena tugasnya adalah mengangkat jenazah setelah permainan selesai. Dan staf itu akan menanyainya setelah permainan selesai. Setelah permainan selesai, si dokter pergi ke sebuah tempat bersama staf. Akhirnya, Sangwo berhasil menyelesaikan permainannya. Sedangkan Song Gi-hun, ia masih susah payah menyelesaikannya. Sedangkan waktunya tersisa 2 menit lagi. Song Gi-hun mempunyai ide. Dengan menjilat gulalinya, ia bisa melelehkannya agar garisnya lebih tipis. Bu Hanmi berhasil menyelesaikannya dan memberikan bensinnya kepada Deoksu. Song Gi-hun menjilat dan terus menjilat sehingga triknya ditiru oleh pemain lainnya.
Deoksu pun akhirnya berhasil menyelesaikan permainannya. Begitu juga dengan para pemain lainnya yang mengikuti tips dari Song Gi-hun. Ada salah satu pemain yang melawan dan ia menyandra staf, sehingga para staf yang mempunyai simbol segitiga sebagai eksekusi. Lalu pemain itu menyuruh staf yang disandranya untuk menunjukkan wajahnya. Dan pemain yang tersisa pun dieksekusi. Staf itu menunjukkan wajahnya, akan tetapi pemain itu malah bunuh diri. Staf itu juga ditembak oleh frontman karena sudah menunjukkan identitasnya. Junho yang mengambil topeng simbol kotak agar penyamarannya tidak diketahui oleh staf lainnya. Ternyata staf itu membawa si dokter ke sebuah tempat. Para pemain sangat berterima kasih kepada Song Gi-hun. Sang-woo meminta maaf karena seharusnya ia tidak berpencar. Lalu staf itu mengumumkan hasil permainan kedua. Jumlah pemain yang tereliminasi sebanyak 79 orang. Dan uang yang terkumpul di permainan kedua sebanyak 7,9 miliar won. Jadi uang yang terkumpul menjadi 34 miliar won. Semua pemain dikumpulkan di tengah untuk mengambil makanannya. Para pemain pun mengantri untuk mengambil makanan. Si Deoksu ia ikut antri lagi sehingga beberapa pemain tidak kebagian makanan. Lalu seseorang memberitahunya bahwa tim Deoksu ia mengambil jatah makanan orang lain. Sehingga Deoksu bertarung dengan seorang pria. Tak ada satupun orang yang membantunya sehingga orang itu pun mati. Sekarang yang tersisa menjadi 107 orang. Uang pun ikut bertambah. Sedangkan Junho ia menyamar sebagai simbol kotak sehingga para staf lainnya tidak mencurigai. Sedangkan si dokter ia mengambil bagian tubuh orang-orang yang tereliminasi bersama para staf. Waktu tidur pun akan segera datang. Sang-woo tidak tahu apa yang dilakukan Deoksu setelah lampu padam. Dan jika terjadi sesuatu, tim Song Gi-hun harus bersatu. Song Gi-hun mengajak Sae-byok untuk bergabung. Jika ia diserang, maka harus berkumpul di kasur Song Gi-hun. Sedangkan staf dan si dokter ia akan mengirimkan organ-organ manusia. Si dokter pun menanyakan permainan selanjutnya dan staf itu pun hanya memberikannya telur. Lalu para staf menyuruh si dokter untuk bertahan hidup dan menyuruh untuk bergabung dengan tim terkuat. Hanya itu saja cara bertahan hidup. Si dokter pun membukakan telurnya. Ia mendapatkan sebuah kertas dan sudah mengetahui permainan selanjutnya. Si dokter pun ingin bergabung dengan Deoksu dan si dokter memberitahu Deoksu bahwa ia mengetahui permainan selanjutnya. Para staf mereka menuju ke posisinya masing-masing. Lampu akan segera dipadamkan. Lampu pun dipadamkan dan frontman ia melihat pemain yang bergerak dan ternyata mereka saling menyerang satu sama lain. Termasuk Sae-byok dan Deoksu, mereka berdua bertarung. Song Gi-hun diserang, Ali dan Sang-woo membantunya. Dan Song Gi-hun ia mencari si kakek. Si kakek pun tidak ada. Karena suasana semakin mencekam dan tak terkendali. Ternyata si kakek ia berdiri di atas kasur dan menyuruh mereka untuk berhenti saling membunuh. Karena mendengar si kakek, frontman pun menghentikan permainan. Lampu kembali menyala dan para staf pun masuk untuk mengamankan para pemain dan mengambil pemain yang sudah tereliminasi.
Song Gi-hun dan temannya sangat khawatir terhadap si kakek, dan mereka sangat bersyukur karena tidak ada yang terluka parah. Song Gi-hun menyuruh timnya untuk saling memperkenalkan diri. Ali pun memperkenalkan dirinya bahwa ia asal Pakistan. Begitu juga dengan Sang-woo dan Sae-byok. Sedangkan si kakek ia lupa akan namanya sendiri. Dan si kakek akan memberitahunya jika ia sudah ingat. Si dokter pun ia mengobati si Deoksu. Jumlah pemain sekarang dari 107 orang menjadi 80 orang dan yang tereliminasi sebanyak 27 orang. Ternyata Bu Hanmi berusia 19 tahun dan mengajak si Deoksu untuk mantap-mantap. Sehingga si Deoksu dengan Bu Hanmi mereka berdua mantap-mantap di toilet. Bu Hanmi membuat perjanjian bersama Deoksu bahwa mereka berdua harus bersama sampai hingga permainan berakhir. Jika Deoksu mengkhianatinya, Bu Hanmi tidak segan-segan untuk membunuhnya. Junho ia bersiap-siap untuk tidur dan ia kembali menuliskan catatan setiap hari dan menuliskan sebuah kode Morse. Keesokan harinya, para pemain terbangun. Si kakek ia tidak tidur karena takut ada yang menyerangnya. Dan si kakek tidak bisa membantu apa-apa. Tak lama kemudian, staf pun mengumumkan bahwa permainan ketiga akan segera dimulai. Dan para staf ia bersiap-siap di posisinya masing-masing. Permainan ketiga adalah permainan beregu. Semua pemain disuruh untuk membuat tim yang terdiri dari 10 orang. Batas waktu pemilihannya hanya 10 menit. Karena sudah mengetahui permainan selanjutnya, Deoksu menyuruh anak buahnya untuk mencari pria terkuat untuk bergabung dengan timnya. Karena tim Song Gi-hun sudah ada si kakek dan wanita, mereka memerlukan pria, bahwa pria lebih baik untuk sebagian permainan, karena kita akan mempertaruhkan nyawa. Dan tim Song Gi-hun perlu 5 orang lagi. Sang-woo pun menyuruh timnya untuk berpencar, dan masing-masing harus membawa 1 orang. Mereka pun berpencar untuk mencari pemain, sedangkan timnya Deoksu sudah lengkap dengan pria paling kuat. Ali pun berhasil, sedangkan Sang-woo ia mengajak pria. Namun pria itu harus terus bersama istrinya, sehingga Sang-woo pun menolak karena sudah banyak wanita di timnya. Song Gi-hun dan juga Sae-byok berhasil mengajak, sedangkan Bu Hanmi ia ingin sekali masuk tim Deoksu. Namun Deoksu mengabaikan Bu Hanmi sehingga Bu Hanmi berjanji akan membunuhnya. Semua pemain pun sudah beregu, namun tim Song Gi-hun kurang 1 pemain karena si kakek tidak mengajak siapapun. Tak lama kemudian datanglah Bu Hanmi dan masuk ke timnya Song Gi-hun. Tim Song Gi-hun kebanyakan wanita, sedangkan waktu pemilihan sudah habis. Para pemain memasuki sebuah ruangan, dan ternyata permainan ketiga adalah tarik tambang. Yang membuat Sang-woo dan timnya tegang. Para pemain pun duduk, dan tim yang pertama bermain adalah tim Deoksu melawan tim nomor 7, di mana jika mereka jatuh mereka akan kalah. Tim 1 dan tim 7 pun bersiap dan permainan pun dimulai, di mana tim 1 lebih kuat dan berhasil mengalahkan tim 7. Semua tim 7 pun mati. Lalu salah satu staf menandai peti. Sedangkan tim Song Gi-hun ia melawan tim nomor 5 dan lawannya semua pria. Lalu si kakek pun memberitahu bahwa tarik tambang tak hanya menggunakan tenaga, bahwa tarik tambang harus membutuhkan strategi dan kerjasama yang baik. Mereka semua tidak percaya kepada si kakek, namun mereka mencoba triknya. Pertama, orang yang paling depan adalah orang yang paling kuat, dan orang yang paling belakang harus bertubuh besar dan kuat. Dan para pemain harus berselang-seling dan harus menahan selama 10 detik permainan pertama.
Karena melihat lawannya sudah lemas, Song Gi-hun pun dan timnya mencoba menarik. Namun tim lawan, ia semakin kuat dan bersambung. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Enjoy!